Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di acara kesayangan Anda, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Margono untuk sedulur Margono dimanapun Anda berada. Bahwasanya acara ini akan mempersembahkan informasi terkait kesehatan. Bersama saya, Uti Dian Pangestu, yang akan menemani sedulur Margono yang ada di rumah untuk membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya. Topik kali ini kita akan membahas mengenai kanker paru, screening dan juga diagnosis. Hari ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau merupakan dokter spesialis yang ada di Margono, yaitu spesialis paru. Kita sambut Dr. Suryo Permadi, spesialis paru. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak Uti. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain di Rumah Sakit Margono nih, pelayanan ke pasien nih, dok, kesibukannya apa nih? Kalau saya masih menghabiskan waktu sama keluarga. Dan ya paling olahraga. Olahraganya apa nih? Olahraganya apa nih, dok? Baru mau mulai nge-gym. Waduh, itu bukan olahraga ringan ya, dok, itu berat ya. Tapi baru badannya pemula. udah seperti udah seperti biasa nge-gym gitu ya, dok. Ya, yang penting sehatnya, Mbak Uti. Oke, alhamdulillah ya. Dokter, kanker paru ya, dok ya. Kita membahas kanker paru, screening dan juga diagnosis. Pada saat ini kita banyak sekali ya, dok, yang pasien-pasien terkena kanker ya, dok, terutama pada paru-paru. Mungkin dokter bisa menjelaskan nih, apa sih itu kanker paru? Kemudian tanda gejala orang terkena kanker paru itu apa? Monggo, dokter. Sebelumnya saya izin untuk menyapa sedulur Margono. Siap. Selamat pagi, sedulur. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan memberikan informasi mengenai kasus yang banyak terjadi di poli paru maupun bangsal paru Rumah Sakit Margono, yaitu kanker paru. Kanker paru sendiri adalah suatu pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau abnormal yang berasal dari saluran pernafasan atau bronkus. Sel ganas itu sendiri sifatnya dia bisa tumbuh tak terkendali, bisa menyebar ke organ tubuh yang lain seperti pleura, kemudian tulang, kemudian juga di otak. Untuk tanda dan gejala dari kanker paru sendiri ya, yang mestinya karena paru suatu sistem respirasi. Untuk keluhannya, yang pertama pasti keluhan dari respirasi itu sendiri. Yang pertama ada keluhan batuk ya, jadi batuk yang kronis sifatnya. Ya, seperti kita ketahui sendiri, batuk itu merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang salah di saluran pernafasan ya. Bisa macam-macam penyebabnya ya. Kemudian kalau dekat dengan pembuluh darah maka bisa menimbulkan batuk darah. Kemudian apabila sudah menekan paru itu sendiri, ukurannya sudah besar, bisa menyebabkan sesak napas dan juga nyeri dada karena adanya benjolan di saluran pernafasan tersebut. Kemudian untuk keluhan sistemiknya yang sering terjadi adalah penurunan berat badan dan juga adanya malese atau rasa letih yang berkepanjangan ya. Hal ini karena kita ketahui sendiri bahwa yang namanya kanker itu sifatnya membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dari sel kankernya itu sendiri, dan nutrisi yang diambil itu adalah nutrisi dari dalam tubuh pasien. Jadi kalau nutrisi yang diambil sama kanker itu tidak diimbangi dengan nutrisi yang dikonsumsi oleh pasien, maka akan terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan. Kemudian untuk keluhan yang lainnya itu tergantung dari tempat penyebaran itu sendiri. Karena tadi kan yang namanya kanker bisa menyebar ke organ tubuh yang lain. Misalnya kalau sudah ada penyebaran ke otak, biasanya terjadi kelumpuhan bisa, atau keluhan sakit kepala yang kronis. Kemudian apabila terjadi metastasis atau penyebaran di tulang, keluhan yang sering terjadi adalah nyeri ya, bisa sampai terjadi yang namanya fraktur patologis karena ada kerapuhan dari tulangnya itu. Kemudian yang paling banyak terjadi adalah penyebaran di pleura berupa adanya efusi atau cairan yang berlebihan di kavum pleura. Hal ini biasanya yang paling sering terjadi, pasien datang sudah dalam keadaan
sesek ketika dilakukan pemeriksaan ternyata ada efusi atau cairan di pleurannya. Seperti itu, Mbak Uti. Okay. Untuk tanda dan gejalanya sepertinya kayak penyakit tuberkulosis ya, Dok ya. Apakah penyakit tuberkulosis itu kan kayak tadi gejalanya kan batuk darah gitu ya, Dok. Itu apakah sudah bisa divonis apakah itu kanker, Dok? Ya, sebenarnya beda ya Mbak Uti ya. Kalau untuk tuberkulosis itu sendiri kan penyakit infeksi ya. Jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau untuk kanker itu sendiri bukan suatu penyakit infeksi ya, tetapi dia adalah penyakit karena adanya perubahan dari DNA atau protein sel di saluran pernafasan atau di bronkus itu sendiri ya, di mana itu terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali tadi ya. Dalam waktu lama ya atau kronis dia akan menyebabkan manifestasi macam-macam sesuai dengan penyebarannya. Oke. Baik dokter, untuk prevalensi dok, mengenai prevalensi untuk di Margono sendiri atau bahkan di Indonesia nih dok nih, seberapa banyak sih dok orang yang mengalami kanker paru? Kalau untuk kanker paru itu sendiri memang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan ya yang global. Bahkan menurut laporan internasional di Cancer Study atau Global tahun 2020 itu menyebutkan bahwa kanker paru itu sendiri merupakan penyakit keganasan yang tertinggi dialami oleh laki-laki sebesar kurang lebih 24%. Kemudian untuk pasien perempuan nomor 3 setelah kanker payudara dan kanker serviks. Jadi masih mayoritas, dan yang sangat disayangkan lagi untuk kanker paru itu memiliki tingkat mortalitas yang paling tinggi di antara semua kanker yang lainnya. Maka itu penting bagi kita untuk melakukan yang namanya screening dan diagnosis dini untuk menekan angka mortalitas dari pasien yang mengidap kanker paru itu sendiri. Karena berdasarkan data memang untuk keberhasilan penyembuhan itu berbanding lurus dengan stadiumnya ya. Semakin awal kanker paru ditemukan, maka untuk angka keberhasilan penyembuhan semakin tinggi. Demikian sebaliknya. Itu Mbak. Kenapa ya dok? Kenapa laki-laki menjadi faktor paling banyak terkena kanker paru? Apakah karena merokokkah dok? Benar sekali Mbak Uti ya. Jadi kalau untuk faktor risiko kanker paru itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Tidak bisa diubah berarti ya tidak dok? bisa diubah. Seperti yang pertama usia semakin tua semakin tinggi untuk resiko terjadinya keganasan khususnya kanker paru. Ya, yang kedua gender atau jenis kelamin ya. Memang benar untuk laki-laki faktor lebih resikonya banyak, 3 kali lebih banyak daripada 3 kali dok. wanita ya. Kemudian genetik ya Mbak Uti ya. Turunan ya dok? Iya, keturunan. Misalnya di keluarganya ada yang pernah ada riwayat keganasan, apakah itu kanker paru maupun kanker yang lainnya, memiliki tingkat risiko terjadinya kanker paru lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keturunan kanker paru. Ya. Kemudian untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi diubah ya dok ya? Dapat diubah yaitu gaya hidup ya Mbak Uti. Misalnya perokok ya. Yang kita ketahui seorang perokok memiliki risiko 20 kali lipat terjadinya kanker paru. Kemudian polusi ya, selain rokokan juga polusi misalnya. Apalagi sekarang banyak banget kendaraan ya dok ya. Kendaraan, pabrik kayak gitu ya. Udah macet ya dok. Di kota-kota besar terutama ya, itu juga dapat menyebabkan terjadinya kanker paru. Kemudian untuk pekerjaan Mbak Uti ya, pekerjaan apa yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker paru ya, seperti pekerja tambang Mbak Uti ya. Pekerja tambang khususnya yang terpapar gas inhalasi di pengecatan, di pengelasan, nah itu ya. Kemudian untuk sampai sekarang itu asbes ya, paparan dengan asbes, dengan radon itu memang sudah terbukti meningkatkan risiko terjadinya kanker paru. Walaupun sudah pakai pengaman itu dok? Iya, ya makanya lebih hati-hati ya untuk pekerja
tambang ataupun yang terpapar dengan gas inhalasi berbahaya. Kemudian untuk faktor risiko lainnya yaitu riwayat penyakit paru kronis, di mana penyakit kronis ini akan menyebabkan fibrosis pada paru, di mana lama-kelamaan juga akan dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker paru, seperti penyakit tuberkulosis maupun penyakit paru obstruktif kronis ya, itu ya menyebabkan dalam jangka waktu lama itu akan meningkatkan risiko terjadinya kanker paru. Dok, fibrosis itu apa sih, Dok? Ya, fibrosis itu jaringan parut ya, Mbak Uti ya. Jadi jaringan parut terkikis gitu ya, seperti bekas luka ya, bekas luka. Kalau di kulit itu kan kelihatan ya ada bekas lukanya. Kalau di paru memang nggak kelihatan tapi kerasa itu ya, waktu di ronsen itu kan ada kelihatan ya garis fibrosis, apa dilakukan CT scan juga kelihatan. Ya. Pemeriksaannya apa aja sih, Dok? Tadi selain ronsen tadi ya, Dok. Ronsen, terus ada tadi CT scan ya, Dok ya. Selain itu ada lagi, Dok, pemeriksaan lain untuk mengetahui keparahan daripada kanker paru itu sendiri. Jadi untuk diagnosis dari kanker paru ya, kita ngomong diagnosis dulu. Kalau diagnosis dari kanker paru, pertama yaitu tadi dari anamnesis kita tanyakan untuk faktor risiko terjadinya kanker paru ada apa tidak. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yang pertama ronsen torak ya, ronsen torak PA. Cuma untuk ronsen torak memang untuk efektivitasnya kurang ya dibandingkan dengan pemeriksaan MSCT torak ya. Kalau MSCT torak kan kita bisa menilai kondisi paru secara 3 dimensi ya. Kalau untuk ronsen 2 dimensi ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan yang bisa untuk menentukan sampai ukuran yang kecil itu ya MSCT torak dengan kontras. Dengan kontras. Berarti itu dalam artian pasien harus rawat inap dulu ya, Dok, kalau dilakukan kontras, atau bisa dari poliklinik, Dok? Kalau untuk pemeriksaan MSCT torak kontras bisa lewat poli, Mbak Uti. Oh gitu. Ya. Cuma itu untuk pasien-pasien yang sudah bergejala ya. Sebenarnya ada yang namanya program screening, Mbak Uti. Screening untuk penyakit kanker paru. Di mana screening itu adalah diagnosis dini ya pada kelompok atau populasi yang memiliki risiko terjadinya kanker paru sebelum mereka ada tanda dan gejala kanker paru itu sendiri. Siapa saja itu, dokter yang wajib screening gitu? Jadi tahun 2023 kemarin ya, Mbak Uti, itu PDPI Persatuan Dokter Paru Indonesia dan IASTO Ikatan Asosiasi Onkologi Torak sudah merilis aplikasi untuk screening kanker paru. Namanya akronim dari Kenali Paru. Disingkat sebagai NARU ya. Mungkin nanti bisa klik linknya. Kita bisa menilai apakah kita termasuk dalam faktor risiko ringan, sedang, atau berat. Untuk faktor risiko ringan yang disarankan adalah pemeriksaan ronsen torak. Apabila tidak didapatkan tanda dan gejala kanker paru, berarti memang bukan kanker paru, bisa diulang atau screening ulang setiap 1 tahun sekali. Tetapi apabila didapatkan tanda dan gejala kanker paru, disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk yang faktor risiko sedang maupun berat, untuk pemeriksaan penunjang yang disarankan adalah pemeriksaan MSCT low dose. Apa itu, dokter? MSCT low dose. Iya, jadi pemeriksaan MSCT tanpa kontras dengan dosis yang lebih kecil daripada biasanya. Di Rumah Sakit Margono ada, dokter? Di Rumah Sakit Margono sudah bisa melakukan low dose MSCT ya. Jadi untuk pasien-pasien ataupun orang yang memiliki faktor risiko sedang maupun berat disarankan untuk melakukan pemeriksaan MSCT low dose torak untuk menilai kondisi parunya. Ya, apabila didapatkan gambaran tumor paru atau kanker paru, maka disarankan untuk pemeriksaan sebagai kanker paru. Apa saja pemeriksaannya? Pemeriksaannya bisa dilakukan untuk biopsi ya, Mbak Uti ya. Jadi untuk penegakan diagnosis kanker paru itu adalah biopsi. Jadi kalau kanker paru kan ganas ya, berarti kan memang harus ditemukan sel ganasnya ini di mana, jenisnya apa, baru bisa disebut sebagai kanker paru. Untuk biopsinya atau pemeriksaannya bisa dilakukan, yang pertama yang paling simpel adalah sputum sitologi. Sputum atau cairan dahak ya, Dok ya. Tetapi memang untuk efektivitasnya rendah ya, Mbak Uti ya, kurang dari 10%.
Malah kadang-kadang nggak batuk ya dok ya, Ya, susah bisa. banget ya ngeluarin batuknya. Ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya apabila ada metastasis limfonodi ya, pembesaran limfonodi, bisa dilakukan aspirasi jarum halus ya. Apa itu dokter? Aspirasi jarum halus yaitu biopsi di kelenjar limfe yang tersangka ya, yang terdapat pembesaran. Yang bengkak ya dok, Iya, anggota badan yang bengkak ya dok ya. Limfonodi Mbak Uti ya, bisa dilakukan aspirasi jarum halus. Itu yang simpel. Kemudian untuk yang lebih kompleks ya kita bisa melakukan tindakan bronkoskopi Mbak Uti. Apa itu dokter bronkoskopi? Kita sering dengar ya dok. Iya. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan nih kepada sedulur Margono yang ada di rumah, apa itu bronkoskopi? Untuk bronkoskopi itu sendiri adalah tindakan invasif dengan menggunakan alat bronkoskop untuk menilai kondisi paru ya, saluran pernafasan ya. Jadi nanti pasien dalam kondisi di anestesi ya, di Margono dilakukan anestesi, kemudian nanti dilakukan prosedur untuk masukkan alat yang namanya bronkoskop dari mulut sampai ke paru, ke saluran napas bawah ya, untuk menilai bagaimana kondisi saluran pernafasannya. Untuk diagnostik biasanya kita lakukan pengambilan sampel, ya, apakah itu untuk sampel keganasan maupun sampel infeksi. Kita bisa mengambil sampel berupa biopsi pakai biopsi forceps, kemudian sampel sikatan dengan sikatan bronkus, yang selanjutnya adalah sampel bilasan bronkus ya, untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi maupun sitologi. Dokter saat dilakukan bronkoskopi ya dok, tadi kan memasukkan alat ya dok ya, masukkan alat yang berarti ada kameranya kan ya dok untuk melihat, itu bisa langsung diambil jaringannya nggak dok? Iya. Ada, bisa. Iya, jadi ketika kita melakukan bronkoskopi itu kita nilai mukosanya itu bagaimana, mukosa jadi, sekali tindakan ya dok, langsung bisa dilakukan itu sekalian. Iya, kalau untuk bronkoskopi diagnostik memang tujuannya kita mengambil sampel jaringannya ya, bagaimana apakah ada jaringan yang abnormal. Abnormal di sini bisa berupa infiltratif ya, apapun hiperemis kayak gitu, bisa kita lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi maupun sitologi. Tapi untuk bronkoskopi sendiri juga bisa dilakukan dalam rangka terapeutik Mbak Uti ya. Apa itu dokter? Terapeutik misalnya pada kasus-kasus yang paling sering ini kemarin baru kejadian tuh seminggu bisa 3 kali. Corpus alenium ya. Corpus alenium. Iya, ini di paru-paru benda banyak asing. ini ya dok, kata-kata yang asing ya dok. Corpus alenium. Iya, benda asing Mbak. Benda asing. Mbak Uti ya. Jadi yang paling sering sama ini ya, yang sering terjadi adalah jarum pentul yang masuk ke saluran pernapasan. Dok? Kok bisa kan jarum pentul di sini ya dok ya? Di sini kok kenapa bisa masuk ke saluran pernapasan? Iya, itu biasanya anak muda ya, mungkin SMP, SMA gitu ya, waktu pakai jilbab atau buat dandan gitu, jarumnya dimasukkan digigit ini digigit ya, terus nggak sengaja mungkin bercanda sama temennya atau digoda sama temennya, itu bisa masuk ke saluran pernapasan. Bahaya sekali ya dok ya. Ya itu makanya harus lebih hati-hati ya untuk ya, biasanya perempuan yang kayak gini nih. Tapi kemarin ada pasien laki-laki bisa masuk jarum pentul itu ke. Laki-laki emang pakaian di mana dok? Katanya lagi kan nggak pakai kerudung ya dok? Iya makanya. Kok bisa jarum pentul bisa masuk ke ini sih? Ya, ke itu dalam. Untuk yang terapeutik ya, misalnya pada kasus-kasus pendarahan atau hemoptisis masif juga bisa kita lakukan tindakan bronkoskopi terapeutik ya, dengan dilakukan bilasan bronkus kayak gitu ya. Kemudian untuk tindakan perioperatif juga bisa Mbak Uti. Jadi kita nilai dulu bagaimana kondisi parunya sebelum dilakukan tindakan operasi yang lebih besar, misalnya lobektomi maupun pneumektomi. Apa itu dokter? Ya, untuk lobektomi itu pengambilan sebagian dari lobus paru, biasanya dari teman sejawat BDKV ya. Jadi kita nilai bagaimana kondisi parunya sebelum dilakukan tindakan lobektomi itu sendiri. Itu untuk kegunaan dari bronkoskopi memang cukup banyak ya. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Margono ini kita termasuknya lengkap ya untuk alat bronkoskopinya sendiri ya Mbak ya. Kita juga bisa melakukan tindakan kriobiopsi ya.
Apalagi itu dok, kriobiopsi. Iya, kriobiopsi itu pengambilan biopsi dengan suhu yang rendah sehingga harapannya bisa meminimalkan perdarahan. Resikonya tinggi banget ya dok kalau Iya, dilakukan pembedahan atau ini ya. Memang pembiasan. salah satu resiko dari tindakan bronkoskopi sendiri adalah perdarahan, Mbak. Apalagi kalau ya tumornya rapuh, mudah berdarah, itu memang salah satu resikonya adalah perdarahan. Mungkin untuk tindakan biopsi yang lain ya, tindakan biopsi yang untuk menegakkan diagnosis dari kanker paru itu sendiri bisa dilakukan TTNA maupun core biopsi. TTNA dan core biopsi. Iya, kalau TTNA dan core biopsi itu kalau tadi bronkoskopi itu kan jika masanya atau tumornya itu berada di tengah atau di sentral yang dekat dengan bronkus. Itu lebih susah lagi ya dok. Kita bisa melakukan tindakan bronkoskopi itu sendiri. Tetapi kalau tumornya itu berada di perifer, nempel sama dinding dada, pilihannya adalah tindakan TTNA atau transtoracic needle aspirasi. Jadi dilakukan tusuk jarum, Mbak, dari luar tembus ke tumornya. Itu untuk tindakan TTNA. Seluruh alat itu ada dok di Margono? Saat ini ada, Mbak Uti. Ada. Tersedia. Lengkap ya dok ya. Iya. Karena Rumah Sakit Margono adalah tipe A ya dok. Iya. Sebisa mungkin dari paru-paru atau dokter sendiri bisa menangani dan terbantu oleh alat-alat itu ya dok ya. Untuk screening dan diagnosis yang tepat ya dok khususnya. Ya, kalau untuk Rumah Sakit Margono sendiri kan memang rumah sakit tipe A ya, rujukan di Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Jadi memang untuk angka kunjungan pasien-pasien prodiagnostik kanker paru memang tinggi, Mbak Uti. Jadi kita memang sering melakukan tindakan diagnostik untuk penegakan kanker paru itu sendiri. Untuk tindakan lainnya misalnya bisa dilakukan dari sitologi cairan pleura. Apabila sudah ada metastasis di pleura, terdapat efusi, kita bisa lakukan pemeriksaan sitologi cairan pleura. Apabila cairan pleuranya berulang terus, kita juga bisa melakukan tindakan pleuroskopi, Mbak Uti. Jadi banyak sekali ya dok pemeriksaannya. Kita mengambil sampel dari pleuranya menggunakan alat yang namanya pleuroskopi. Itu juga tersedia di Rumah Sakit Margono. Yang katanya fungsi itu dok? Iya, bukan. Lain lagi, Mbak Uti. Oh, lain. Jadi bukan fungsi. Fungsi itu pakai transfusi set ya, ukuran 14G ya. Kalau untuk tindakan pleuroskopi sendiri merupakan tindakan invasif untuk mengambil jaringan di pleuranya. Menggunakan alat yang namanya pleuroskopi itu ya. Jadi nanti bisa menentukan keganasan di pleuranya juga. Oke, baik dokter. Setelah dilakukan tindakan ya dok tadi ya screening. Biasanya kan kalau cancer itu ada stadiumnya ya dok ya. Itu bagaimana sih dokter menentukan stadium? Biasanya ada stadium 1, 2, 3 gitu dok. Gimana dok cara dokter menentukan stadium pada kanker paru dok? Ya, jadi kalau untuk kanker paru sendiri kita mengenal adanya TNM ya. T itu tumor, N-nya limfonodi, M-nya metastasis ya. Jadi kalau untuk stadium merupakan gabungan dari ketiganya, TNM-nya berapa. Ya, untuk T-nya sendiri biasanya memang kita melihatnya dari MSCT torakontras, kemudian juga kita lihat dari hasil bronkoskopinya, kita lihat kondisi realnya di dalam saluran pernapasannya seperti apa. Ya, kalau untuk T itu dibagi menjadi 4 ya, ada T1, T2, T3, T4 ya. Kalau T1 itu untuk ukuran tumor yang 1 sampai 3 cm. Ya, untuk T2 itu 3 sampai 5 cm. Kemudian untuk T3 itu 5 sampai 7 cm. T4 itu lebih dari 7 cm ukuran tumornya ya. Kemudian untuk limfonodi atau N-nya dibagi menjadi 4 juga ya. Yang pertama N0 itu belum ada pembesaran limfonodi ya. Kalau untuk N1 itu pembesaran limfonodi di daerah hilus ipsilateral atau di daerah yang lesi. Kalau untuk N2 itu pembesaran limfonodi di daerah mediastinal. N3 itu untuk limfonodi yang di atas supraclavicula, Mbak ya. Jadi atau
maupun ipsilateral atau di kontralesinya, kontralateral ya. Kemudian untuk metastasis itu penyebaran ya, penyebaran dari ekstra paru ya. Ada 4 tingkatan ya. M0 itu tidak ada penyebaran. M1 apabila terdapat penyebaran di pleuranya ya. Kemudian untuk M2 itu di ekstratorak ya. Ekstratorak itu misalnya ya di tulang, di liver, di otak itu, tapi cuma satu tempat aja, itu 1B ya. Kemudian untuk M3 itu penyebaran di ekstratorak tetapi lebih dari satu, misalnya liver sama tulang, atau bisa satu tempat tapi multiple, misalnya di liver tapi multiple nodul gitu, itu sudah termasuk dalam M3 ya. Kalau untuk stadiumnya ya, kita ada 4 stadium, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Fungsinya apa? Untuk kita melakukan lebih tepat sasaran ya dok ya pengobatannya ya dok. Untuk stadium ini nanti akan mempengaruhi bagaimana tata laksana selanjutnya, Mbak. Beda-beda ya dok ya. Tata laksana dan tentunya prognosis atau output yang didapatkan akan berbeda. Ya, kalau untuk stadium 1 sampai stadium 2 masih bisa dilakukan tindakan pembedahan dengan nanti teman sejawat BTKV dengan angka kesembuhan yang lebih tinggi, karena sudah bisa dilakukan pembedahan secara menyeluruh. Kemudian untuk yang stadium 3 dan stadium 4 ya, untuk tata laksananya adalah tata laksana sistemik, Mbak ya. Bisa dengan kemoterapi yang zaman dulu, kemudian sekarang sudah ada namanya target terapi. Target terapi, kemudian yang bedanya apa itu dok? Imunoterapi. Kemo, imuno, sama satunya target terapi. Bedanya apa itu dokter? Kemoterapi itu sendiri adalah terapi dengan pemberian obat-obatan yang membunuh sel kankernya itu, Mbak Uti ya. Jadi tapi dia kerjanya secara sistemik. Keseluruhan ya dok ya. Berarti jadi untuk efek sampingnya semuanya kena. Efek sampingnya biasanya memang lebih banyak ya. Kemudian untuk target terapi dia membunuh sel kanker tapi di bagian yang memang mengalami kerusakan ya, seperti itu. Karena kalau boleh memilih ini aja ya dok ya, yang langsung lebih ke fokus ke kansernya ya dok, maksudnya nggak keseluruhan. Tadi satu lagi apa ya dok? Imunoterapi. Ya, dengan meningkatkan imun atau sistem kekebalan dari pasien itu sendiri. Kelihatannya sepertinya parah sekali ya dok, kanker paru itu ya dok. Kalau boleh tahu nih, apakah penderita penyakit kanker paru ini bisa sembuh dok? Kalau untuk kesembuhan tetap bisa Mbak Uti. Oh bisa ya, jadi jangan patah semangat ya dok. Iya, tetap bisa Mbak Uti ya, asalkan pada saat diagnostik itu ditemukan dalam stadium dini. Oke. Karena tadi dokter bilang ya dok ya, bahwasanya pemeriksaan itu harus dilakukan secara dini supaya dapat penanganan yang lebih awal. Ya dok ya. Makanya penting sekali untuk dilakukan screening ya. Screening kanker paru. Jadi sebelum ada gejala sudah dilakukan pemeriksaan untuk menemukan apakah ada tanda dan gejala kanker paru itu sendiri. Semakin cepat kita menemukan diagnostik kanker paru, semakin bagus untuk angka penyembuhannya. Kalau secara umur ya dok, secara umur itu umur berapa sih dok boleh dilakukan screening dok? Mungkin pemirsa di rumah atau sedulur Margono yang ada di rumah mungkin bisa tahu nih dok, kapan sih saya harus melakukan screening ya gitu dok? Ya, kalau dari anjuran WHO ya, untuk screening kanker paru itu sendiri sebaiknya dilakukan usia lebih dari 45 tahun pada pasien-pasien dengan faktor risiko merokok, Mbak Uti. 45 tahun ya dok. 45 tahun dengan faktor risiko merokok. Atau umur 40 tahun apabila faktor risikonya adalah riwayat keganasan di keluarganya. Itu sebaiknya sudah dilakukan screening untuk menemukan diagnostik lebih awal. Itu Mbak. Dan tentunya screening itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Margono ya dok. Dengan tentunya seperti itu. Dan bertemu dengan dokter
Suryo Permadi ya dok. Silahkan. Untuk Oke. alat-alatnya insya Allah sudah lengkap ya Mbak Uti ya. Oke. Jadi bisa dilakukan tindakan screening maupun diagnostik kanker paru di Rumah Sakit Margono. Jadi sudah clear semuanya ya dok ya. Tadi dokter sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya dari pengertian cancer itu sendiri, penyebabnya itu apa, faktor penyebabnya apa saja, dan juga cara screeningnya ya dok ya. Iya. Mungkin sebelum saya tutup nih dok, mungkin dokter ada closing statement nih. Monggo dokter untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Uti. Untuk para sedulur Margono yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui, kanker paru sering terjadi pada wanita maupun laki-laki dan memiliki tingkat mortalitas yang tinggi. Tetapi kanker paru ini dapat diobati dan dapat disembuhkan jika dilakukan penegakan diagnosis sedini mungkin. Untuk itu perlu dilakukan screening kanker paru pada kelompok atau populasi yang memiliki faktor resiko tinggi terjadinya kanker paru, yaitu laki-laki perokok usia lebih dari 45 tahun ataupun seseorang yang memiliki riwayat keganasan pada keluarganya di atas 40 tahun. Semakin dini kita melakukan diagnosis kanker paru, semakin mudah tata laksananya dan insya Allah untuk tingkat kesembuhannya semakin besar. Seperti itu Mbak Uti. Baik, terima kasih dokter atas informasi dan pesan kesannya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ya dok bisa bermanfaat untuk sedulur Margono yang ada di rumah. Amin, terima kasih Mbak Uti. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sedulur Margono yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Uti Dian Pangestu dan Dr. Suryo Permadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.